Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama, berlatih mengerjakan soal penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 3 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan kerjakan bersama-sama dan kita bahas bersama. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Baiklah teman-teman semuanya, yang pertama kita lakukan adalah mengisi nama lengkap terlebih dahulu. Ini sekadar contoh saja. Saya sudah menuliskan nama, kemudian saya pilih kelasnya, coba kelas 3A, dan nomor absennya saya tulis 0 saja. Setelah semuanya terisi, mari kita mulai dengan klik tombol berikutnya. Ya, sekarang kita sudah berada pada halaman soal ya. Ada 10 soal pilihan ganda dengan masing-masing soal berbobot nilai 10, sehingga apabila kita benar mengerjakan 10 soal dengan benar, kita akan dapatkan nilai 100. Mari kita mulai. Soal penilaian akhir semester 1 untuk siswa kelas 3 tema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal pilihan ganda, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan titik-titik. Apakah A benda, B makhluk hidup, C bukan benda, atau D bayangan? Kita pilih benda ya. Ini segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini merupakan definisi dari benda. Nah, benda itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu benda hidup atau makhluk hidup, dan yang kedua adalah benda mati atau benda tak hidup ya. Cukup jelas ya untuk nomor 1. Jadi segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan benda. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita biasa menggunakan kertas untuk sarana belajar. Sayangnya, kertas memiliki kekurangan, yaitu titik-titik. Apakah A ringan dan mudah diolah, B mudah robek dan mudah terbakar, C berat namun kuat, D mencemari lingkungan karena tidak mudah didaur ulang. Baik, untuk nomor 2 yang kita cari adalah kekurangan dari kertas. Kita coba lihat jawabannya. A ringan dan mudah diolah, ini merupakan sifat kertas, namun itu bukan kekurangan kertas, melainkan keunggulan atau kelebihan dari bahan kertas. Jadi jawaban A tidak tepat. Sedangkan jawaban yang B, mudah robek dan mudah terbakar, ini merupakan sifat dari bahan kertas ya, dan itu merupakan kekurangan dari bahan kertas. Maka kita simpan dulu jawaban yang B, kita pilih jawaban yang B. Kita lihat opsi jawaban yang lainnya. Berat namun kuat. Nah, kertas ini ringan ya. Jadi kalau berat ini bukan merupakan sifat kertas ya. Berat namun kuat ini merupakan sifat dari bahan kayu ya. Berat namun kuat ya, itu merupakan keunggulan dari bahan kayu, sehingga kayu sering digunakan sebagai bahan untuk membuat lemari, membuat bangunan seperti rumah atau perabot rumah tangga lainnya seperti meja dan kursi ya.
Sedangkan yang D, mencemari lingkungan karena tidak mudah didaur ulang, ini merupakan kekurangan dari bahan plastik ya. Jadi setiap benda ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Adapun kelebihan kertas adalah ringan dan mudah diolah, sedangkan kekurangan, nah ini yang dimaksud dari soal ini adalah kekurangan kertas, yaitu mudah robek dan mudah terbakar ya. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah benda-benda yang terbuat dari plastik kecuali titik-titik. Apakah A, tempat sampah, B, uang, C, jas hujan, atau D, ember dan gayung ya. Oke, jawaban yang tepat adalah uang ya. Uang tidak terbuat dari plastik ya. Uang ini terbuat dari logam, dan ada juga uang yang terbuat dari kertas ya. Uang logam atau uang koin, dan satu jenis uang lagi adalah uang kertas ya. Sedangkan tempat sampah ini bisa dibuat dari plastik ya, karena sifat dari plastik, salah satu keunggulan dari sifat plastik adalah ringan dan mudah dibentuk ya. Selain itu plastik juga tidak tembus air, sehingga bisa juga digunakan untuk membuat jas hujan ya, ember dan gayung. Nah ini juga merupakan benda-benda yang terbuat dari plastik ya, karena sifat plastik sekali lagi adalah tidak tembus air ya, selain dia juga ringan dan mudah dibentuk. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah B, uang. Selanjutnya untuk nomor 4, benda-benda ini akan mencair apabila dipanaskan kecuali titik-titik. Apakah A, sebatang coklat, B, lilin, C, margarin, atau D, roti tawar. Ini cukup jelas ya, yang benda yang tidak mencair ya, karena ini ada kata kecuali, maka berarti kita cari benda yang tidak mencair apabila dipanaskan ya, yaitu roti tawar ya. Sebagai catatan, dipanaskan ini berbeda dengan dibakar ya, berbeda dengan dibakar. Oke, sebatang coklat apabila dipanaskan, misalnya kita punya sebatang coklat, kemudian kita panaskan dengan cara mungkin menjemurnya di terik matahari ya, atau kita meletakkannya di atas panci ya, sedangkan panci itu di bawahnya disulut api, nah, maka lama-kelamaan sebatang coklat ini akan mencair atau meleleh ya. Demikian juga dengan lilin dan margarin ya. Kalau margarin ya sering kita jumpai ya sebagai pengganti minyak goreng ya. Kita bisa menggoreng telur dengan menggunakan margarin ya. Kita tuangkan atau oleskan sedikit margarin di atas wajan atau di atas teflon ya, kemudian kita nyalakan api, maka lama-kelamaan margarin yang awalnya berbentuk padat namun lembek ya, itu lama-kelamaan akan mencair menjadi minyak ya, sehingga kita bisa gunakan untuk menggoreng telur ya, baik telur dadar maupun telur ceplok ya. Jadi sekali lagi nomor 4 jawabannya adalah D, roti tawar. Roti tawar tidak akan mencair, tidak akan meleleh apabila dipanaskan. Oke, lanjut ke nomor 5. Perubahan wujud dari benda cair ke padat disebut dengan titik-titik. A, mencair, B, membeku, C, menyublim, D, menguap. Oke, jawabannya tepat adalah membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda padat ya. Adapun mencair ini adalah kebalikan dari membeku ya. Mencair ini adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair ya. Sedangkan menyublim ini adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas ya. Misalnya adalah kapur barus ya, yang apabila kita letakkan di udara terbuka atau misalnya berada di dalam lemari atau di kamar mandi ya, lama-kelamaan kapur barus ini atau kamper ini akan habis ya karena menguap. Oke, sedangkan yang D, menguap, ini adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas ya.
misalnya adalah bensin ya. Bensin ini apabila kita letakkan di dalam kita biarkan terbuka ya, kita letakkan di dalam gelas itu tidak tertutup, maka bensin ini lama-kelamaan akan habis karena menguap. Oke, selanjutnya nomor 6, contoh dari peristiwa menyublim. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Nomor 5C, menyublim ini adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus tadi ya. Oke, kita cari apakah es batu berubah menjadi cair apabila dipanaskan. Ini merupakan perubahan wujud mencair ya. Ini mencair. Es batu ini benda padat menjadi cair, ini berarti mencair. Kapur barus lama-lama habis menjadi gas. Nah, ini adalah contoh menyublim ya. Oke, agar-agar menjadi keras setelah didinginkan. Ini adalah peristiwa membeku ya, dari benda cair menjadi benda padat ya, menjadi wujud padat. Sedangkan air mendidih ini adalah contoh peristiwa menguap ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah B, kapur barus lama-lama habis menjadi gas. Lanjut ke soal nomor 7. Sirup akan berbentuk gelas bila ditempatkan ke dalam gelas, dan akan seperti mangkok bila sirup tersebut ditempatkan di dalam mangkok. Hal itu menunjukkan bahwa benda cair memiliki sifat titik-titik. Apakah A, bentuknya tetap, B, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, C, volumenya berubah-ubah, atau D, volumenya tetap. Oke, ini sudah cukup jelas ya. Berbentuk gelas bila ditempatkan dalam gelas, dan akan seperti mangkok bila sirup tersebut ditempatkan dalam mangkok. Berarti jawabannya adalah hal itu menunjukkan bentuk benda cair ini berubah sesuai dengan wadahnya ya. Apabila kita tempatkan di dalam botol, maka cairan tersebut akan berbentuk seperti botol, dan seterusnya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan benda padat adalah titik-titik. Apakah A, kecap, B, bedak, C, minyak wangi, D, bensin. Oke, yang merupakan benda padat tentu saja adalah bedak ya. Kecap ini adalah benda cair, minyak wangi juga cair, bensin juga cair ya. Sedangkan bedak ini merupakan benda padat. Benda padat itu sendiri wujudnya banyak sekali ya. Kalau bedak ini berarti wujudnya seperti butiran-butiran ya, seperti beras, gula, itu butiran-butiran. Kemudian ada benda padat yang benar-benar keras seperti batu ya. Kemudian seperti kayu, ini benda padat yang keras ya. Kemudian ada juga benda padat yang sedikit lembek ya, misalnya adalah margarin ya. Ini margarin. Itu adalah beberapa bentuk atau wujud benda padat ya. Oke, selanjutnya ke soal nomor 9. Massa suatu benda dapat kita ketahui dengan cara titik-titik. Apakah A, melihatnya, B, menimbangnya, C, memotretnya, D, memanaskannya. Cukup jelas ya, massa itu adalah berat, maka untuk mengetahuinya caranya adalah dengan ditimbang ya, menimbangnya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Akibat dari pemanasan global adalah titik-titik. Apakah A, es di kutub utara dan kutub selatan menjadi membeku, B, tumbuhan hijau akan tumbuh dengan subur, C, perubahan iklim yang berdampak pada seringnya terjadi badai dan bencana kekeringan, atau D, turunnya permukaan air laut. Baiklah, pemanasan global ini adalah meningkatnya suhu ya, suhu di bumi ya. Jadi pemanasan global ini adalah merupakan sesuatu yang negatif ya, yang berakibat negatif, berdampak buruk ya bagi lingkungan kita. Karena dengan pemanasan global itu akan menyebabkan kutub utara, es di kutub utara dan kutub selatan ini menjadi mencair ya. Jadi kebalikan dari A ya. Jadi jawaban yang A ini salah ya. Harusnya adalah mencair ya. Nah, karena es di kutub utara dan kutub selatan ini mencair, maka hal itu akan menyebabkan naiknya permukaan air laut ya, bukan turunnya permukaan air laut. Jadi jawaban yang D ini juga salah. Kemudian karena meningkatnya suhu di bumi, ini tumbuhan ini akan mengalami kekeringan ya, tanah-tanah menjadi gersang,
Jadi jawaban yang B, tumbuhan hijau akan tumbuh dengan subur, ini juga kurang tepat. Maka yang tepat, jawaban yang paling tepat adalah yang C, perubahan iklim yang berdampak pada seringnya terjadi badai dan bencana kekeringan. Ya, kita jawab yang C. Oke, 10 soal sudah kita kerjakan ya. Nomor 1 sudah, jawabannya A, 2B, 3B, 4D, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10C. Oke, 10 soal sudah kita kerjakan. Mari kita coba kirim jawabannya ya, untuk mengetahui berapa skor yang kita peroleh. Mari kita tekan kirim. Oke, penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 3 bahasa Indonesia. Terima kasih ya. Sekarang kita lihat akurasi. Ini nomor 1 benar, 2 benar, 3 juga benar, 4 benar, 5 benar, 6 benar, 7 benar, 8 benar, 9 benar, 10 juga benar. Jadi kita mendapatkan nilai 100 ya. Oke, demikian pembahasan dari soal penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 3 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri, jangan lupa berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.